Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk rekan-rekan semua dan juga untuk Bapak Aji Dedi selaku dosen pengampu dari mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan ada Azmi Nurusofi, Fariska Fatima Azhara, Gianita, Josephine Karen Aristo, dan Alia Davina Maharani. Mungkin kita langsung mulai ke presentasinya. Bahasan yang akan kita bahas, yang pertama ada bab 7 yang membahas Gerakan dan Kerjasama Nasional Pencegahan Korupsi, ada bab 8 yang membahas tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan, bab 9 perkembangan tindak pidana korupsi, bab 10 korupsi dan pelayanan publik, bab 11 mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi, dan bab 12 model pembelajaran mata kuliah anti korupsi. Oke, yang pertama ada Gerakan dan Kerjasama Nasional Pencegahan Korupsi. Nah, gerakan anti korupsi ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gerakan anti korupsi yang dilakukan oleh lembaga negara dan juga gerakan anti korupsi yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, gerakan anti korupsi oleh lembaga negara mencerminkan tanggung jawab untuk memberantas korupsi dalam birokrasi pemerintahan. Sementara itu, gerakan anti korupsi oleh masyarakat ini menunjukkan kesadaran memilih peran sesuai bidang dan kompetensi masing-masing untuk memperkuat perilaku anti korupsi atau integritas di lingkungan atau sektor tertentu. Nah, yang pertama itu ada Gerakan dan Kerjasama Nasional Pencegahan Korupsi pada bidang atau pada sektor publik atau pemerintahan. Nah, lembaga publik ini berbeda dari lembaga swasta karena tujuannya adalah untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan dan bukan untuk mencari keuntungan atau tidak mencari profit. Nah, beberapa tahun terakhir semangat reformasi birokrasi ini semakin kuat dengan fokus untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan bersih atau clean and clear governance. Nah, salah satu bentuk nyata gerakan anti korupsi di sektor publik ini ada Gerakan Nasional Revolusi Mental atau disingkat GNRM yang dikeluarkan melalui Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2006 yang menekankan nilai-nilai integritas, etos kerja, dan juga gotong royong. Nah, untuk unsur pelaksanaan dari 4 pelaku agen perubahan, yaitu ada penyelenggara negara, baik itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maupun di pusat ataupun di daerah. Yang kedua ada dunia usaha, dunia pendidikan, dan masyarakat. Nah, selain GNRM ini, ada juga yang namanya Gerakan Indonesia Melayani dan Gerakan Indonesia Tertib yang dua-duanya juga diatur dalam Instruksi Presiden. Keduanya bertujuan untuk memperbaiki perilaku ASN dan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, dan membangun sistem yang responsif, transparan, dan akuntabel. Yang kedua ada Gerakan dan Kerjasama Nasional pada sektor swasta dan BUMN. Nah, sektor swasta ini juga sama rentannya terhadap praktik korupsi. Nah, dalam semua kasus korupsi yang ditangani KPK selama ini itu menunjukkan bahwa sekitar 80% kasus korupsi itu melibatkan sektor swasta, terutama dalam bentuk suap dan gratifikasi. Nah, upaya pencegahan korupsi di sektor ini tuh difokuskan pada perbaikan sistem dan tata kelola. Salah satu contoh nyata dari sektor ini adalah Gerakan Pembangunan Integritas Bisnis yang program yaitu ada profesional berintegritas atau profit yang mengajak pelaku bisnis, instansi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk bersinergi membangun integritas melalui agen anti korupsi, kebijakan anti korupsi, dan pelaporan akuntabel. Nah, KPK juga mendorong inisiatif anti korupsi seperti dengan menyediakan penyusunan kode etik, sistem kepatuhan, whistleblowing system, dan CSR yang berbasis integritas. Nah, yang terakhir itu ada Gerakan dan Kerjasama Nasional Pencegahan Korupsi pada masyarakat. Nah, gerakan masyarakat ini tumbuh pesat dan memainkan peran penting dalam pencegahan korupsi. Bentuk-bentuk gerakannya antara lain ada pada lembaga pendidikan dan pusat studi anti korupsi. Contohnya tuh ada
ITB, Universitas Paramadina, Universitas Negeri Semarang yang telah memasukkan nilai-nilai anti korupsi dalam kurikulumnya. Kemudian gerakan yang kedua ada pada lembaga swadaya masyarakat, yang seperti Indonesia Corruption Watch, Transparansi Internasional Indonesia yang menjadi, mitra pemerintah dalam advokasi, edukasi, dan pemantauan kasus korupsi. Kemudian yang terakhir ada komunitas anti korupsi. Nah, komunitas anti korupsi di masyarakat ini, begitu banyak bermunculan. Salah satunya yang pertama ada Saya Perempuan Anti Korupsi atau disingkat SPAK yang tugasnya itu memberdayakan perempuan untuk menanamkan integritas dalam keluarga. Kemudian ada juga Future Leader for Anti Corruption atau FLSC, yang merupakan komunitas mahasiswa yang aktif mengkampanyekan nilai anti korupsi. Selain itu juga ada yang namanya Ikatan Guru Sagupektas atau Satu Guru Penggerak Integritas yang mempersiapkan guru agar mampu mengajarkan integritas di sekolah. Dan juga selain 3 yang sudah saya sebutkan, masih banyak gerakan-gerakan atau komunitas berbasis masyarakat yang anti korupsi. Oke, selanjutnya itu ada Instrumen Nasional Pencegahan Korupsi. Jadi instrumen pencegahan korupsi ini mencakup peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dirancang untuk mencegah dan memberantas korupsi. Banyak sekali instrumen pencegahan korupsi di Indonesia. Beberapa di antaranya seperti yang ditampilkan di layar, ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang mengatur tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan mewajibkan eh, laporan kekayaan pejabat atau LHKPN. Selain itu juga ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur tindak pidana korupsi beserta saksinya. Dan juga dapat dilihat di layar undang-undang lainnya. Selain undang-undang juga ada peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 yang mengatur peran masyarakat dalam pencegahan korupsi dan pemberian penghargaan. Yang terakhir juga ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Nah, selanjutnya itu ada lembaga pencegahan korupsi. Nah, lembaga-lembaga berikut yang berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang pertama, seperti yang kita ketahui, tentunya ada KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, tugas dari KPK ini yang pertama adalah melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang, melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang, melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, asas yang diterapkan oleh KPK adalah keterbukaan, akuntabilitas, dan juga kepentingan umum, dengan visi untuk mewujudkan Indonesia bersih dari korupsi melalui partisipasi seluruh elemen bangsa. Kemudian, lembaga kedua adalah Komisi Yudisial, yang tugas dan wewenangnya yang pertama adalah melakukan seleksi pengangkatan hakim ad hoc di Mahkamah Agung, melakukan upaya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, melakukan langkah-langkah hukum dan langkah lain untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, melakukan penyadapan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dan yang terakhir adalah melakukan pemanggilan paksa terhadap saksi. Kemudian lembaga ketiga adalah Ombudsman Republik Indonesia yang tugasnya adalah untuk mengawasi pelayanan publik dan menangani laporan maladministrasi yang merugikan masyarakat. Untuk lembaga yang keempat adalah PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang fungsinya adalah tentunya untuk menganalisis transaksi mencurigakan untuk mencegah pencucian uang. Yang kelima ada Lembaga Pengawasan Perbankan yang tugasnya mengatur dan mengawasi perbankan. Yang keenam ada KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia yang tugasnya menjamin penyiaran dalam televisi Indonesia yang bertanggung jawab dan bebas dari kepentingan politik atau bisnis yang tidak sehat. Kemudian yang terakhir ada KPU atau Komisi Pemilihan Umum dan juga Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu yang fungsinya adalah untuk menyelenggarakan dan mengawasi pemilu untuk mencegah politik uang dan praktik koruptif. Next slide.
Nah, untuk bab selanjutnya itu ada sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi itu sejarah tindak pidana korupsi itu sendiri diawali dari KUHP. KUHP itu sendiri berasal dari warisan Belanda yang dibuatnya itu pada 1 Januari 1918. Nah, ini tidak secara khusus ini membahas tentang kasus korupsi. Nah, KUHP ini masih banyak pertentangan pada masa ini karena masih tidak sesuai dengan undang-undang. Kemudian ada Perpu 013 per tahun 1950. Nah, di dalamnya ini isinya tuh membahas tentang bahwa tindak pidana korupsi ini itu diganti menjadi perbuatan perbuatan korupsi dan perbuatan lainnya. Kemudian selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960. Nah, ini sebagai pengganti dari undang-undang sebelumnya ya, karena sifatnya tuh kurang efektif. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Nah, ini dibuat pada masa Orde Baru. Nah, di dalamnya ini membentuk 4 komisi yang tugasnya untuk memberantas kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kemudian ada TAP MPR tahun 1998, dibuat pada sejak pasca Orde Baru. Dibentuknya tuh mulai ada semangat untuk membentuk lembaga-lembaga baru serta lembaga-lembaga baru dan undang-undang untuk memberantas kasus korupsi. Kemudian pada Undang-Undang 28 tahun 1999 itu diterangkan tentang definisi dari kolusi dan nepotisme. Kemudian untuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 itu untuk menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang dianggap tidak terlalu efektif. Nah, terdapat kelemahan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu berupa tindak hukum pidana mati yang dianggap tidak tidak efisien, kemudian peraturan KUHP yang dianggap tidak sesuai dan tidak jelas. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, itu eh, merupakan pengadopsian dari undang-undang dari KUHP sebelumnya. Terus ada terakhir ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Kemudian untuk delik korupsi, perundang-undangan korupsi ini, nah delik korupsi itu terjadi karena dilatar belakangi karena adanya kelemahan dari undang-undang itu sendiri. Nah, kategori delik ini dibagi menjadi dua, yaitu delik KUHP yang terdiri dari delik mutlak dan delik tidak mutlak. Kemudian adalah delik korupsi yang dibuat oleh pembuat undang-undang, yaitu delik yang dibuat khusus oleh pembuat undang-undang yang mengatur 4 pasal, yaitu pasal 2, 5, kemudian pasal 13 dan pasal 15 nomor 31 tahun 1999. Kemudian untuk delik korupsi berdasarkan Undang-Undang 31 1999 ini ada banyak jenisnya. Pasal 1 itu tindak pidana perkaya diri orang lain, badan hukum dengan cara melawan hukum yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Dan untuk sanksinya itu pelanggaran ini dapat berupa 4 sampai 20 tahun, denda sebesar 200 juta sampai 1 miliar. Kemudian pasal 3 yaitu tindakan penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk menguntungkan diri dan orang lain yang dapat merugikan negara dengan sanksi berupa penjara 1 sampai 20 tahun dan denda sebesar 50 juta sampai 1 miliar. Kemudian ada pasal 13, pasal 15, pasal 5, 11 dan 12 merupakan pasal yang mungkin sanksinya tuh cukup besar karena berat yang dipengaruhi oleh kewajiban dan jabatan negara dengan sanksinya itu berupa 4 sampai 20 tahun penjara dan denda sebesar 200 juta sampai 1 miliar rupiah. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya selanjutnya. Baik, jadi kita masuk ke perkembangan tindak pidana korupsi, yang mana saat ini tuh kan untuk memahami tindak pidana korupsi beserta beberapa tindakan pidana yang lain itu kan menjadi salah satu bagian penting dalam pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dalam masyarakat. Nah, yang pertama untuk tindak pidana korupsi, jadi modus operandi yang digunakan dalam tindak pidana korupsi itu dilakukan secara terselubung. Nah, oleh sebab itu, sulit untuk menentukan siapa yang menjadi korban, siapa yang menjadi pelaku, dan bagaimana membuktikan hubungan antara perbuatan dan timbulnya korban. Namun demikian, dampak dari korupsi itu pelan-pelan pasti akan merugikan negara dan juga masyarakat.
Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, jadi tindak pidana korupsi itu dapat dikelompokkan menjadi 30 jenis, yang mana dari 30 jenis itu dikelompokkan menjadi 7, yaitu tindak pidana korupsi itu merugikan keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, gratifikasi, dan juga ada benturan dalam jabatan. Selanjutnya, gratifikasi. Nah, jadi menurut pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 itu, gratifikasi akan menjadi kejahatan korupsi apabila setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara itu berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Selanjutnya untuk tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nah, jadi Indonesia itu mengatur TPPU itu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang. Nah, menurut Sultan Remi Syahrini itu, pencucian uang itu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut. Nah, itu ada skema pencucian uangnya itu kurang lebih ada 3 tahap. Yang pertama ada placement atau penempatan. Nah, jadi uang-uang hasil kegiatan ilegal itu dimasukkan ke dalam sistem keuangan yang nantinya itu akan disetorkan misalnya ke bank. Lalu yang kedua ada layering atau pelapisan itu ini dilakukan untuk menyamarkan asal-usul uang dengan cara memindahkannya seperti berbagai transaksi yang kompleks seperti transfer antar rekening, pembayaran palsu, menggunakan bank luar negeri yang tujuannya agar alur dana itu sulit dilacak. Nah, lalu yang ketiga ada integrasi, yang mana uang yang telah dibersihkan itu digunakan untuk aktivitas seperti pembelian aset mewah dan juga investasi keuangan. Nah, di dalam TPPU ini ada 2 kategori golongan tindak pidana, yaitu ada unsur objektif dan juga unsur subjektif. Nah, di dalam TPPU ini juga ada kategori pelaku dengan kategori pelaku aktif dan pelaku pasif. Nah, lalu ada obstruction of justice, yang mana ini tuh adalah tindakan yang bertujuan menghalang-halangi proses hukum dan keadilan dari awal hingga proses tersebut itu selesai. Nah, tindakan itu dapat berupa intervensi dengan segala bentuknya seperti tidak mau menjadi saksi di pengadilan, memberi keterangan palsu, menghilangkan atau menyembunyikan ataupun merusak bukti, mengintimidasi saksi, dan juga penyidik atau penegak hukum lainnya. Nah, perbuatan obstruction of justice ini mempunyai 3 unsur yang harus dipenuhi, yaitu tindakan ini itu menyebabkan tertundanya proses hukum. Nah, pelaku OOJ ini juga mengetahui tindakannya atau menyadari perbuatannya. Nah, pelaku OOJ ini melakukan atau mencoba tindakan menyimpang dengan tujuan untuk mengganggu atau mengintervensi proses atau administrasi hukum. Nah, selanjutnya ada whistleblower dan justice collaborator. Nah, jadi whistleblower itu adalah seseorang yang bersedia mengungkapkan fakta kepada publik atau penegak hukum atas sebuah kejahatan yang terjadi di lingkungan di mana dia berada. Nah, whistleblower ini tidak terlibat dalam tindak pidana yang terjadi, dia itu hanya berada dalam lingkungan tersebut sehingga biasanya WB itu tidak dikenai hukuman. Nah, mengenai justice collaborator itu sebenarnya Indonesia itu sudah dipakai dalam praktik hukum sejak tahun 2011. Nah, di mana JC itu adalah seorang yang menjadi salah satu dari pelaku tindak pidana, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut. Nah, ini juga memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan yang sangat signifikan, sehingga dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud. Nah, ini juga dapat mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran yang lebih besar dan mengembalikan aset atau hasil suatu tindak pidana. Nah, ada beberapa syarat seseorang dapat dinyatakan menjadi justice collaborator itu apabila keterangan yang diberikan itu signifikan, relevan, dan andal. Nah, orang yang berstatus justice collaborator itu tadi bukan pelaku utama,
Terus dia mengakui perbuatannya di depan hukum dan bersedia mengembalikan aset yang diperolehnya. Nah, jasa penuntut umum itu di dalam tuntutannya itu menyatakan bahwa yang bersangkutan itu telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan atau penuntut umum itu dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif. Selanjutnya ada Satuan Tugas Pungutan Liar. Nah, pada 21 Oktober 2016, Menko Polhukam itu mengumumkan pembentukan Satuan Tugas Pungutan Liar. Dengan dasar pembentukannya adalah Perpres nomor 87 tahun 2016. Nah, Satgas ini tuh bertugas untuk memberantas praktik pungutan liar secara efektif dan efisien dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan personel satuan kerja dan sarana prasarana baik yang berada di kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah. Satgas ini tuh memiliki 4 fungsi yaitu intelijen, pencegahan dan sosialisasi, penindakan dan justisi. Nah, selain itu, Satgas ini itu juga berwenang melakukan operasi tangkap tangan. Baik, sekarang saya akan melanjutkan untuk pembahasan di bab 10, yaitu korupsi dan pelayanan publik. Nah, jadi pelayanan publik itu merupakan salah satu bidang yang menjadi tolak ukur penilaian keberhasilan perilaku anti korupsi. Untuk korupsi sendiri itu didefinisikan sebagai salah satu menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada pegawai pemerintah untuk mendapatkan keuntungan yang sepihak. Kalau untuk pelayanan publiknya sendiri, secara dipisah untuk pelayanan itu merupakan suatu kegiatan atau urusan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. Untuk publik itu merupakan sejumlah orang yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. Sehingga pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang mempunyai setiap kegiatan yang menguntungkan meskipun hasil tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Untuk unsur pelayanan publik sendiri itu terdapat 4. Yang pertama ada kegiatan atau rangkaian kegiatan. Yang kedua dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga untuk setiap warga negara dan penduduk. Dan yang terakhir adalah berupa barang, jasa, dan atau pelayanan administratif. Untuk kategori pelayanan publik ini terdapat 3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Yang pertama ada pelayanan barang publik yang dibagi menjadi 3. Untuk pelayanan barang publik ini terdiri dari pertama, pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau APBD. Lalu kedua ada pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau kekayaan negara yang dipisahkan. Lalu ketiga ada pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari APBN atau APBD atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau kekayaan negara yang dipisahkan. Tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Lalu untuk kategori pelayanan publik yang kedua adalah pelayanan jasa publik. Yang pertama ada penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD, lalu penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruh bersumber dari kekayaan negara dan atau kekayaan negara, daerah yang dipisahkan, lalu ada penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari APBN atau APBD, atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan. Lalu untuk jasa yang ketiga kategorinya adalah pelayanan administratif. Di pelayanan administratif ini ada 2. Yang pertama, tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara. Lalu yang kedua ada tindakan administratif oleh instansi non-pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan. Lalu ada hak dan kewajiban penyelenggara. Untuk hak yang pertama, penyelenggara itu mempunyai hak untuk memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya. Lalu kedua, mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik. Yang ketiga,
melakukan pembelajaran terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dalam kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dan hak terakhir adalah menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Lalu untuk kewajiban penyelenggara sendiri adalah yang pertama, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, maklumat pelayanan, dan mempublikasikannya. Lalu kedua, menempatkan pelaksana yang kompeten, menyediakan sarana prasarana dan atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai, lalu memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, lalu melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, berpartisipasi aktif, dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Dan kewajiban terakhir adalah memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan. Berikut ini adalah larangan bagi pelaksana. Nah, pelaksana dilarang untuk berangkat sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD. Lalu pelaksana juga dilarang untuk meninggalkan tugas dan kewajiban kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksana juga dilarang menambah pelaksana tanpa persetujuan penyelenggara, dilarang membuat perjanjian kerjasama dengan pihak lain tanpa persetujuan penyelenggara, dan dilarang melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik. Selanjutnya kita masuk ke bagian etika publik. Nah, etika publik ini merupakan refleksi mengenai ukuran dan norma yang menentukan baik buruk, benar salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nah, di sini etika publik itu berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijaksanaan publik dan alat evaluasi yang memperhitungkan konsekuensi etisnya. Lalu selanjutnya terdapat asas dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah, terdapat 11. Yang pertama, ada empati dengan customers. Jadi, pegawai yang melayani urusan perizinan dari instansi penyelenggara jasa perizinan harus dapat berempati dengan masyarakat pengguna jasa pelayanan. Lalu asas kedua ada pembatasan prosedur. Jadi prosedur itu harus dirancang sependek mungkin, dengan demikian konsep one-stop shop benar-benar diterapkan. Lalu yang ketiga adalah kejelasan tata cara pelayanan. Jadi tata cara pelayanan itu harus didesain sederhana mungkin dan dikomunikasikan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan. Lalu untuk asas yang keempat adalah minimalisasi persyaratan pelayanan. Jadi persyaratan dalam mengurus pelayanan harus dibatasi sesedikit mungkin dan sebanyak yang benar-benar diperlukan saja. Lalu asas kelima ada kejelasan kewenangan. Jadi kewenangan pegawai yang melayani masyarakat pengguna jasa pelayanan harus dirumuskan sejelas mungkin dengan membuat bagian tugas dan distribusi kewenangan. Asas keenam ada transparansi biaya. Jadi biaya pelayanan itu harus ditetapkan seminimal mungkin dan setransparan mungkin. Lalu asas ketujuh ada kepastian jadwal dan durasi pelayanan. Jadi jadwal dan durasi pelayanan itu juga harus pasti, sehingga masyarakat itu bisa memiliki gambaran jelas dan juga tidak meresahkan. Asas 8 itu minimalisasi formulir. Jadi kewenangan pegawai yang melayani masyarakat pengguna jasa pelayanan harus dirumuskan sejelas mungkin dengan membuat bagian tugas dan distribusi kewenangan. Lalu asas ke-9 ada maksimalisasi masa berlakunya izin. Untuk menghindarkan terlalu seringnya masyarakat mengurus izin, maka masa berlakunya izin harus ditetapkan selama mungkin. Lalu ada asas dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah yang ke-10 itu ada kejelasan hak dan kewajiban providers dan customer. Jadi hak-hak dan kewajiban baik bagi providers maupun bagi customer itu harus dirumuskan secara jelas dan dilengkapi dengan sanksi serta ketentuan ganti rugi. Lalu untuk asas terakhir adalah efektivitas penanganan keluhan. Jadi pelayanan yang baik sedapat mungkin harus menghindarkan terjadinya keluhan. Tapi, apabila muncul keluhan, maka harus dirancang suatu mekanisme yang bisa memastikan bahwa keluhan tersebut akan ditangani secara efektif, sehingga permasalahan yang ada bisa segera terselesaikan dengan baik. Oke, mungkin untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu terkait dengan mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi. Oke, ini yang pertama itu terkait dengan gerakan anti korupsi, yang dimana gerakan ini tuh merupakan sebuah upaya kolektif untuk menghapus praktik korupsi dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Gerakan ini tuh lahir karena kesadaran bahwa korupsi telah menjadi masalah sistemik yang menghambat pembangunan dan merusak moral bangsa itu sendiri. Gerakan ini tuh berupaya untuk mendorong lahirnya budaya anti korupsi melalui pendidikan, pengawasan sosial, dan pemberdayaan masyarakat untuk menolak dan melawan segala bentuk korupsi, di mana meliputi korupsi sebagai budaya moral, di mana perlu keterlibatan seluruh elemen masyarakat, lalu membangun budaya anti korupsi dan pendidikan itu sendiri sebagai fondasi gerakan anti korupsi.
Nah, posisi strategis mahasiswa dalam gerakan ini tuh menempati posisi unik dan penting dalam gerakan ini karena memiliki karakteristik yang mendukung perubahan sosial. Nah, mereka bukan hanya sebagai pelajar, tapi juga sebagai agen transformasi atau agen perubahan. Nah, hal-hal strategisnya itu ada mahasiswa sebagai agent of change, lalu akses terhadap pengetahuan dan informasi yang lebih luas daripada pelajar biasa, lalu memiliki idealisme yang kuat, lalu memiliki pengaruh di ruang publik dan juga di media sosial, dan kekuatan kolektif dalam gerakan sosial. Nah, posisi ini tuh memungkinkan mahasiswa untuk mengadvokasi kebijakan publik, mengkritisi sistem yang korup, dan menjadi teladan dalam bersikap jujur dan juga adil. Nah, untuk peran mahasiswa sendiri itu ada beberapa lingkupnya, di mana di lingkup diri sendiri, mahasiswa diharapkan memulai gerakan anti korupsi dan dirinya sendiri dengan membangun integritas dan nilai-nilai kejujuran, lalu menjauhi praktik kecurangan akademik seperti mencontek, plagiarisme, dan juga manipulasi data tugas atau lain-lainnya, lalu mengembangkan kebiasaan bersikap adil, bertanggung jawab, dan juga disiplin. Dan selanjutnya untuk lingkup kampus itu berperan aktif dalam mendorong terciptanya budaya anti korupsi di lingkungan kampus dan mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan organik kemahasiswaan dan melaporkan jika misalnya ada penyalahgunaan dana kegiatan mahasiswa atau praktik-praktik yang mengindikasikan nilai korupsi di lingkungan kampus. Lalu ada di lingkup masyarakat, nah menjadi agen perubahan yang bisa turut menyuarakan pentingnya budaya anti korupsi di tengah masyarakat, lalu terlibat dalam kegiatan penyuluhan, pelatihan, atau kampanye-kampanye sosial terkait dengan anti korupsi itu, dan menyebarluaskan nilai-nilai integritas melalui media sosial atau forum-forum di lingkungan masyarakat. Lalu terkait dengan lingkup kelembagaan, bisa membangun jejaring dan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga anti korupsi dan organisasi-organisasi lainnya. Nah, terlibat dalam kegiatan magang, riset, atau forum yang berkaitan dengan isu transparansi dan tata kelola yang baik bisa menjadi salah satu cara juga dalam lingkup kelembagaan. Lalu untuk lingkup negara itu mengawal proses-proses demokrasi dan pemerintahan misalnya melalui pengawasan pemilu atau partisipasi dalam konsultasi publik, lalu mendorong lahirnya kebijakan publik yang berintegritas dan menolak politik uang serta praktik transaksional yang mengindikasikan korupsi itu tadi. Lalu lanjut di bab 12 terkait dengan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Nah, pertama itu mengapa pendidikan anti korupsi itu ada? Karena pendidikan itu penting sebagai strategi pemberantasan korupsi dengan pendekatan budaya. Nah, 4 pendekatan umum yang digunakan yaitu pendekatan hukum, bisnis, ekonomi atau pasar, dan juga budaya. Nah, pendekatan budaya terutama melalui pendidikan dipandang efektif dalam jangka panjang karena membentuk karakter dan kesadaran anti korupsi secara mendalam dan juga berkelanjutan. Lalu korupsi dan anti korupsi dalam perspektif keilmuan, beberapa di antaranya itu ada dari perspektif ilmu hukum, yaitu korupsi itu merupakan kejahatan. Lalu untuk perspektif ilmu politik, korupsi itu sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Lalu dalam hal sosiologi itu korupsi sebagai salah satu gejala sosial. Lalu dalam hal agama dan juga etika, korupsi adalah salah satu bentuk penyimpangan nilai moral. Lalu ada tujuan kompetensi mata kuliah anti korupsi, di mana tujuan utamanya itu membentuk karakter mahasiswa anti korupsi dan juga menumbuhkan semangat sebagai agen perubahan. Nah, kompetensi yang bisa dikembangkan yaitu mampu mengenal, mencegah, dan menolak korupsi, serta munculnya sikap integritas dan tanggung jawab sosial dari mahasiswa itu sendiri. Lalu terkait dengan metode dan konsep pembelajaran yang mungkin bisa diaplikasikan di kegiatan di perguruan tinggi, yaitu dengan menerapkan nilai inti atau core value, lalu ada teori planned behavior, lalu student-centered learning, dan partisipasif dan kontekstual. Lalu terkait dengan ranah kompetensi
dan taksonomi Bloom, itu pendidikan anti korupsi mencakup pengembangan di 3 ranah, di mana yang pertama itu ada di ranah kognitif, yaitu pengetahuan dan pemahaman tentang korupsi dan prinsip anti korupsi, lalu afektif, yaitu pembentukan sikap, komitmen moral, dan kepekaan terhadap isu, lalu dalam ranah psikomotorik, yaitu terkait dengan kemampuan perilaku sesuai nilai-nilai anti korupsi. Nah, untuk strategi pengajaran yaitu yang disarankan itu meliputi pembelajaran interaktif, penggunaan pengalaman pribadi mahasiswa, lalu relevansi dengan isu-isu lokal, dan pendekatan kreatif dalam membuka dan menutup perkuliahan, misalnya lewat cerita, data, kutipan, atau pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pemantik. Lalu evaluasi sebaiknya tidak hanya berupa tes, tapi juga refleksi diri, penilaian sejawat, dan juga proyek-proyek nyata. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami terkait dengan materi anti korupsi. Apabila ada pertanyaan atau juga tanggapan-tanggapan yang ingin disampaikan oleh teman-teman atau oleh Pak Aji sendiri, mungkin bisa disampaikan lewat komen di bawahnya. Mungkin terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.